Halo teman-teman. Teman-teman gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, pertama-tama aku mau mengenalin diri dulu nih. Oke, perkenalkan nama aku Futiha Rahayu Wulandari. Aku berasal dari Prodi Teknik Geologi. Kemudian aku adalah mahasiswa semester 1. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngejelasin tentang artificial intelligence yang biasa kita sebut dengan AI. Nah, teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi dengan penggunaan AI karena rata-rata kita hampir setiap hari menggunakan AI. Apalagi banyak mahasiswa-mahasiswi di Indonesia ini pasti selalu menggunakan AI untuk mendukung produktivitas belajar mengajarnya. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin nih tentang pengertian AI, terus tutorial penggunaan AI, kemudian tools AI yang bantu produktivitas, sampai ke dampak negatif dan positif penggunaan AI. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bisa menggunakan AI secara bijak nih, teman-teman wajib nih nonton video ini, karena di video ini tuh aku bakal menjelaskan tiap detail tentang AI. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian AI. Nah, teman-teman tahu kan kepanjangan dari AI? Jadi di sini aku bakal ngejelasin nih pengertian atau kepanjangan dari AI. AI sendiri memiliki kepanjangan Artificial Intelligence dengan pengertian AI ini tuh kayak semacam teknologi. Nah, teknologinya itu tuh yang ini nih, bisa bikin komputer itu tuh bisa berpikir dan belajar layaknya manusia. Nah, jadi dia tuh bisa menjadi pintar kayak manusia, kayak sering dipakai, sering digunakan. AI itu akan mampu beradaptasi menjadi lebih baik lagi, bahkan dia tuh bisa menjadi lebih pintar, teman-teman. Nah, di dalam AI itu seperti yang aku sebutin tadi, ada nih namanya machine learning sama deep learning. Yang pertama-tama aku bakal nyebutin tentang machine learning dulu. Teman-teman tahu nggak machine learning itu apa? Nah, kalau teman-teman nggak tahu, aku bakal ngejelasin nih. Yang itu machine learning itu tuh adalah sistem yang bisa dipakai buat belajar dari data. Jadi makin sering dipakai, biasanya tuh AI-nya tuh makin pintar. Kayak yang aku jelasin tadi, kayak sering dipakai, sering digunakan, dia tuh bakal semakin pintar. Ibaratnya seperti ini nih, mata pisau, semakin sering digunakan, semakin sering diasah, dia tuh bakal makin tajam. Nah, AI itu seperti itu juga, dia bakal menjadi lebih pintar gitu dari awal kita penggunaannya. Kemudian lanjut ke deep learning. Nah, deep learning sendiri itu adalah versi lanjutan dari si machine learning tadi. Cuman bedanya si deep learning itu tuh lebih canggih lagi. Dia tuh bisa mengenal kayak fitur wajah kita, suara, gambar, dan lainnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang tadi pengertian AI ada machine learning sama deep learning udah aku jelasin ya. Selanjutnya yaitu AI dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sadar nggak sih, sebenarnya tuh kita memakai AI itu hampir setiap hari, bahkan setiap saat. Contohnya aja tadi itu setiap buka HP kita menggunakan fitur pola, pin, sandi atau sebagainya. Seperti face unlock pun kita menggunakannya kan buat membuka kunci HP kita. Nah, itu tuh kita sebenarnya menggunakan bagian dari AI. Nah, contoh lainnya itu tuh bisa gini nih, teman-teman pasti pernah kayak minta saran dari AI. Contohnya gini, rekomendasi video YouTube atau TikTok, kemudian Google Maps yang nunjukin jalan nih teman-teman, buat nyampe ke lokasi-lokasi lah, Google Maps kan. Nah, terus face unlock sama fingerprint nih, buat beda face unlock tuh kan dari wajah. Kalau yang fingerprint ini tuh dari jari kita, dari sidik jari. Kemudian selanjutnya adalah ini filter kamera Instagram nih teman-teman.
Teman-teman pasti pernah kan foto di Instagram dan ada filternya nih. Nah, itu tuh adalah satu penggunaan AI juga. Tools AI untuk produktivitas. Nah, di sini tuh aku bakal jelasin tentang selain buat hiburan, AI juga banyak dipakai buat bantu kerja nih. Bisa kerja, belajar kayak yang aku sebutin tadi. Biasanya tuh beberapa tools AI yang sering digunakan itu tuh yang pertama, teman-teman pasti sering banget nih menggunakannya, yaitu ChatGPT. Kayaknya ChatGPT tuh udah jadi makanan sehari-hari ya bagi instansi-instansi atau bagi manusia-manusia lah. Kita ini contohnya kayak mahasiswa-mahasiswi, bahkan anak kecil pun, anak SD pun udah bisa menggunakan ChatGPT nih. Ada Google Gemini nih, Google Gemini. Nah, Google Gemini itu secara nggak langsung hampir sama sih sama ChatGPT ini. Cuman dia tuh kayak terhubung langsung ke layanan Google gitu. Nah, selanjutnya tuh adalah etika penggunaan AI dan literasi digital. Walaupun AI canggih, kita harus tetap pakai cara yang benar ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, kita nggak boleh terlalu bergantung kepada AI. Kita tuh harus mengembangkan juga pola pikir kita supaya kita nggak kalah pintar nih dari si AI ini. Misalnya yang pertama itu tuh kayak kita tuh jangan langsung copy nih jawaban dari si AI. Soalnya kita cari jawaban, nah terus kita copy paste habis deh tanpa kita revisi ulang, tanpa kita kembangkan dengan otak kita atau pendapat kita. Jangan ya teman-teman, itu tuh merupakan salah satu cara yang salah tuh dalam penggunaan AI. Nah, selanjutnya tuh jangan pakai AI buat curang ujian nih. Misalnya teman-teman kayak mau instan aja nih, jadi teman-teman tuh kayak nyalin soal misalnya, terus kayak teman-teman langsung convert ke ChatGPT misalnya nih, nah langsung keluar jawabannya, teman-teman tinggal nyalin aja, nggak boleh. Nah, menurut aku tuh dampak positifnya itu yang pertama itu kayak mempermudah kerja nih. Biasanya kita tuh perlu kerjanya tuh bisa 1-2 jaman. Nah, dengan adanya AI ini tuh kita bisa kayak mempersingkat waktu kerja gitu. Jadi kerja kita tuh makin lebih cepat nih. Nah, selanjutnya akses informasi itu makin gampang. Maksudnya di sini tuh gampang itu tuh adalah kayak kita bisa aja misalnya nih mahasiswa akhir mau cari tentang sumber-sumber daftar pustaka, sumber-sumber literasi. Nah, teman-teman nggak perlu pusing lagi nyari kayak baca-baca ke perpus, cari buku sana sini. Teman-teman bisa menggunakan chat dari si ChatGPT misalnya atau AI yang lain lah. Teman-teman bisa cari sumbernya di situ. Dia bisa langsung nyantumin tahun, penerbit, sama judulnya nih. Jadi teman-teman nggak perlu mikir lagi lah buat kesana kesini nyari buku, beli buku ini buku itu buat penelitian, jadi nggak ribet. Nah, kemudian selanjutnya si AI ini tuh bisa membantu di bidang pendidikan dan kesehatan. Contohnya di pendidikan tuh adalah misalnya nih teman-teman nggak tahu nih kayak misalnya penjelasan guru atau dosen kayak kurang sesuai sama teman-teman. Nah, jadi tuh kayak teman-teman tuh nggak bisa masuk nih ke otaknya gimana nih caranya. Misalnya gini nih, teman-teman habis belajar suatu matkul lah, jadi teman-teman itu nggak ngerti. Nah, teman-teman bisa convert soalnya itu tuh ke GPT. Teman-teman bisa minta si GPT ini ngejelasin ulang atau ngejelasin bagian yang teman-teman itu sendiri nggak ngerti. Nah, nanti si AI ini tuh bakal ngejelasin secara rinci gimana maunya teman-teman. Dia tuh bakal jelasin secara rinci sampai teman-teman itu ngerti. Kemudian di bidang kesehatan, contohnya kayak dokter-dokter sekarang bisa nih kayak mencari informasi kesehatan tuh jadi lebih mudah. Kita sendiri misalnya ada kayak penggunaan AI yang bisa ini menghubungkan dokter dengan pasien, itu tuh juga salah satu contoh penggunaan AI. Kemudian selanjutnya ke dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu di sini cukup banyak teman-teman. Yang pertama kayak ada yang aku bilang mudah termakan hoax ya, kayak tadi. Misalnya ada nih video AI yang berseliweran di TikTok, di Instagram, di YouTube dan sebagainya, yang kayak videonya tuh mengarah ke negatif. Misalnya
dia ngebakar sekolah, ngebakar gedung-gedung yang lain lah pokoknya. Sebenarnya itu tuh bukan asli, cuman AI. Nah, jadi orang-orang jadi kemakan hoax nih. Kayak percaya kalau ini tuh beneran kebakaran. Jadi kayak orang-orang sendiri itu bisa panik. Nah, selanjutnya dampak negatifnya itu adalah buat pola pikir kita tuh menjadi mundur, keterbelakang pola pikir kita jadinya. Karena kita itu misalnya nih saking seringnya ketergantungan sama AI, jadi kita tuh nggak mengembangkan pola pikir kita dan malah bergantung ke si AI-nya sendiri. Kayak terima bersih gitulah bahasa kasarnya ya, kayak terima bersih doang gitu. Jadi kita harus bijak nih dalam penggunaan si AI ini. Kita tuh nggak boleh, contohnya aja copy paste kayak yang aku sebut tadi, kita nggak boleh copy paste karena kita ketergantungan tadi. Kayak jadinya pola pikir kita itu semakin keterbelakang. Si AI dilatih makin canggih, si AI makin berkembang, kita makin mundur jadinya. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke ini, praktik atau studi kasus penggunaan AI. Contoh sederhananya itu mahasiswa pakai ChatGPT buat belajar nih. Teman-teman pasti sering lah ya, hampir aku pribadi juga sering menggunakan AI dalam membantu tugas-tugasku. Misalnya itu daripada minta jawaban mentah-mentah, kita tuh harus ini kayak minimal minta penjelasan konsepnya lah, minta rangkuman materinya lah, kemudian bisa minta contoh soal dan pembahasannya juga. Setelah itu hasilnya tuh kita pahami dan kita tulis ulang pakai bahasa sendiri, atau kita kolaborasikan dengan pola pikir kita, dan jadinya tuh kita tuh nggak ngambil mentah-mentah dari si ChatGPT ini, kita olah lagi, kemudian kita kembangkan lagi menjadi suatu jawaban yang nggak terlalu ketergantungan AI gitulah. Kemudian kita tuh kayak di AI itu kita bisa menggunakan contoh ini, pertanyaan yang jelas, kayak jangan terlalu umum, kemudian dan jangan ini kayak apa ya, misalnya tuh kita tuh minta si ChatGPT tuh buat ngerangkumin suatu materi, kita bisa minta juga dia memperpendek atau menambahkan kata-katanya. Teman-teman bisa Tapi perlu cari diingat, kita di juga perlu Google itu mengkolaborasikannya ya. dengan format Nah, penulisan ChatGPT. habis ini aku bakal Nanti ngasih teman-teman bisa tutorial milih cara penggunaan ChatGPT-nya. Kemudian AI. teman-teman Salah bisa satunya tuh aku nulis ngambilnya dari apa ChatGPT ya yang teman-teman. mau Jadi teman-teman aku bakal cari nih, ngasih misalnya tutorial nih contohnya cara saja penggunaan aku ChatGPT di ke sini teman-teman nyari semua. Di sini resume ya. tentang sejarah Indonesia nih, dari zaman penjajahan sampai ke zaman modern saat ini. Nah, nanti si ChatGPT-nya itu akan ngasih jawabannya nih, kayak dia tuh bakal jelasin per partnya gitu. Nah, berikut inilah jawaban dari si ChatGPT nih setelah kita kasih soal tentang resume nih contohnya kan. Nah, inilah jawaban si ChatGPT ini. Dia ngerangkum dari zaman Orde Lama ke Orde Baru, kemudian zaman pergerakan nasional. Nah, dia tuh bakal ngejelasin per poinnya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kira-kira beginilah penggunaan GPT nih. Gak terasa kita masuk ke udah mau penutupan aja nih. Semoga ini ya teman-teman ngerti dari yang aku jelasin tadi ya. Jadi kesimpulannya itu nggak terasa kita udah masuk ke penutup aja nih. Jadi aku bakal sebelum aku nutup, aku bakal
ngeresum dulu nih semua yang aku jabarin di video-video yang sebelumnya tadi nih. Jadi kesimpulannya itu artificial intelligence atau AI itu adalah teknologi yang sangat membantu kalau dipakai dengan benar. Teman-teman ingat ya, kita tuh harus menggunakan AI itu dengan benar. Nggak boleh menggunakan AI untuk dampak negatif. Seperti yang aku dijelasin di dampak negatif dan positif tadi. Nah, teman-teman harus ambil positifnya ya dan buang jauh negatifnya. Kalau kalau kita pakai dengan benar, AI bisa jadi asisten yang bantu kita bisa bikin belajar, kerja jadi lebih efektif. Banyak teman-teman yang dampak positifnya daripada dampak negatifnya nih. Karena dampak negatifnya itu kita harus menjauhinya ya. Kemudian kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Dan tulis gimana sih pendapat kalian tentang video ini supaya aku tuh bakal lebih baik lagi ke depannya nih. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton. Semoga kalian bisa ngerti ya sama video yang aku buat ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.